Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin ya, saya Arifin. Kami dari channelnya Ananda ingin membawakan atau acara podcast, sedikit podcast mengenai tentang ada tidak ya gitu ya, organisasi yang dapat mewadahi untuk atau memfasilitasi lah berat kata untuk memfasilitasi para disabilitas ini umroh gratis gitu ya. Dan di sini sudah ada Mbak Sinta Wulandwi dan juga Kang Dadang. Halo Kak Sinta dan juga Kang Dadang. Apa kabar siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Tasikmalaya untuk semuanya. Ya, salam hangat juga. Ya, jadi gimana nih untuk aspirasinya, apa yang disampaikan di acara siang hari ini? Kita ke Kak Sinta dulu mungkin ya, atau ke Kang Dadang boleh, sok siapa dulu? Silahkan Kak Sinta Wulandwi. Ladies first. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah Anda yang telah mengundang saya dan berhadir. Gimana ya, silaturahmi gitu ya. Semoga kedepannya mungkin Anda bisa sukses selalu dan berjaya selalu dan berdikari untuk menjadi aspirasi masyarakat yang mendengarkan. Ya. Amin. Oke. Berhubung yang dengan aspirasi sesuai dengan tema kita tadi ya. Siap. Untuk mengenai program ya bagi teman-teman difabel. Sebetulnya untuk program umroh ini saya rasa ada berjalan oleh satu oknum ya, di salah satu lembaga yang mungkin kita tidak tidak bisa kita sebutkan ya, karena nanti takutnya kita manut unsur kode etik juga, tapi ada sebenarnya. Tapi ada ya. Tapi saya nggak tahu itu terkendalanya di mana untuk program itu. Tapi memang ada persyaratan gitu, apa aja itu persyaratannya? Yang pertama dia sudah aktif di keanggotaan organisasi tersebut. Yang kedua tuh kemarin yang saya dapat update informasi itu adalah 30 juz hafil. Jadi 30 juz hafiz. Mereka harus pegang itu, dan kalau di luar dari itu, di luar dari kewenangan tidak bisa berangkat. Nah, ini yang saya rasa agak sedikit jadi polemik sih menurut saya. Kenapa? Polemiknya itu sebenarnya teman-teman tuh, saya yakin kalau saya tanya nih, kita pakai analogi, siapa yang mau umroh gratis tanda tangan? Oh, lebih dari 100 orang. Saya mau. Lebih dari 100 orang. Tapi pada kenyataannya kita tidak semudah itu untuk mengucapkannya mudah, tetapi untuk menjalankannya itu sulitnya setengah mati. Kenapa? Karena kita tidak punya relasi wewenang untuk ke sana gitu. Itu sih. Oke. Terus berarti itu persyaratannya apakah ada lagi atau gimana itu di salah satu organisasi itu? Soalnya kalau misalkan kayak gitu lumayan berat juga ya, 30 juz dan mungkin ada dokumen-dokumen yang harus diurus atau gimana. Kalau dokumen saya rasa gampang ya, visa, paspor dan segala macam. Tapi kan ini menyangkut kepedulian kita. Ini kan urusan kita kan dengan Allah sebenarnya. Urusan pertama kita nih cuman tangan kanan Allah yang dimana kita wajib gitu menyelesaikan apa yang menjadi keinginan teman-teman difabel, terutama untuk umroh ini. Ya emang banyak sekali ya teman-teman difabel ini yang ya istilahnya pengen umroh gitu ya. Punya mimpi. Mimpi itu ada. Ya, mimpi udah ada ya. Tinggal gimana caranya kita supaya ngerealisasiin mimpi itu. Iya, bagaimana cara kita mewujudkan mimpi itu? Saya sih berharapnya sih seperti ini, dengan adanya kerjasama kita dengan beberapa orang-orang yang mungkin memang mempedulikan
terhadap teman-teman difabel agar kedepannya mungkin program kita tuh bisa berjalan dengan lancar. Barangkali ada yang ingin bergabung dengan kita gitu, bisa nanti disampaikan gitu. Karena emang sebenarnya sih ini program saya sih awalnya yang tercetusnya, karena alhamdulillah pun waktu beberapa tahun belakangan ini alhamdulillah memang saya akui juga beberapa kali saya sudah umroh gitu, cuman haji belum, cuman doakan saja gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan dan amin Allah. Ya saya mengakui kalau semua yang saya dapat ini adalah berkah dari Al-Quran juga. Tapi saya juga tidak memikirkan diri sendiri lah, tapi saya memikirkan teman-teman yang lain yang kayak misalnya nih kayak kemarin waktu sekitar tanggal 26 April itu kan saya umroh tuh, alhamdulillah kan kemarin saya diberangkatkan gitu kan, ada dengan seorang yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Itu karena kemarin saya dapat juara kompetisi PTQ nasional di RRI Jogja. Jadi itu jadi motivasi saya. Nah, saya tuh terpikir sebelum saya ikut PTQ pun di tahun semalam ketika saya juga dapat itu, kebetulan berangkat keluarga tanpa dibiayai, saya kayak ngerasa nggak mungkin kalau kita ibaratnya ingin berbuat baik dengan Allah gitu, apalagi membahagiakan orang lain gitu. Nah, jadi saya tercetus gimana ya saya membuat program yang sama seperti yang pernah dibuat oleh organisasi yang sebelumnya, tapi tujuan saya itu adalah untuk menjembatani kawan-kawan yang memang ingin kesana tapi sangat terkendala. Kadang ada yang Kak, aku udah nabung, tapi kenapa aku nggak bisa? Kak, aku udah ini, tapi kenapa aku nggak ini? Karena ya kita tahu biayanya yang sangat mahal gitu ya. Jadi itu baru baru niat saya sebenarnya untuk mencetus program itu. Cuman saya tidak tahu saya harus ke siapa gitu. Karena saya pun sejujurnya kalau saya bilang saya itu, ada yang bilang kalau Sinta tuh berduit bisa bolak-balik ke Saudi, Mekah Indonesia. Enggak, jawabannya bukan karena uang itulah saya berangkat, tidak ada saya mengeluarkan biaya sama sekali. Wallahi bersyukur saya tidak ada mengeluarkan biaya sama sekali. Apalagi insya Allah nih bulan depan saya alhamdulillah diundang sebagai tamu dari atas Kerajaan Arab Saudi. Oh, diundang secara langsung itu? Iya, dari Insya Allah. Nah, mungkin harapan saya dengan adanya undangan itu saya bisa membuka dialog niat saya awal. Entah itu country of residence, saya juga tidak tahu, wallahi. Tapi yang jelas saya sudah usaha untuk membantu teman-teman gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Tapi ada langkah-langkah yang maksudnya kayak yang sedang dijalankan sekarang ini atau bagaimana? Begini. Oke, langkah yang pertama memang saya pun ada rencana juga. Kalau misalnya program itu tidak terwujud misalnya, ya kesempatan saya ini alhamdulillah cukup terbuka lebar, apalagi diundang oleh Raja Saudi sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya saya mungkin ngobrol dengan beliau dan coba berdiskusi masalah country of residence, saya nggak masalah kalau misalnya saya pada akhirnya harus jadi mukimin di sana, itu tidak masalah dan merupakan suatu kebahagiaan untuk saya, karena mukimin itu berarti tinggal di sana ya? Iya betul, mukimin Saudi. Lanjut. Jadi selain saya dapat itu juga, saya nggak mau dong menikmati fasilitas itu sendiri. Paling tidak saya itu menjadi salah satu call center di mana nanti jemaah di kabel terutama yang netra ini bisa menghubungi ketika mereka terlepas dari rombongan atau tersesat, itu bisa langsung chat ke kita. Itu baru impian saya kalau country of residence tadi terwujud gitu.
Oke. Terus langkah keduanya mungkin saya juga belum bisa memastikan gitu ya, untuk langkah kedua untuk mempermudah jalan teman-teman. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah mencari lembaga atau orang-orang yang memang sudi kiranya mau bekerja sama untuk dermawan-dermawan yang baik, yang memang mereka mempermudah urusan orang lain. Itu aja sih sebenarnya, baru 2 langkah itu yang terpikir oleh saya gitu. Selebihnya saya sudah ikhtiar, nanti gimana hasil sudah Allah yang menentukan gitu. Oke. Tapi selama ini ada dukungan-dukungan nggak, kayak dukungan dari teman-teman atau relasi-relasi yang sudah ada? Ada. Malah kemarin tuh kan saya ngebahas tuh. Kemarin teman-teman tuh kan saya bahas perihal kontrak residen juga. Ada beberapa teman yang memang satu pandangan kan kebetulan. Dia juga minta pembahasan tentang skema haji untuk difabel. Oke, nanti kalau memang ada jalan untuk dialog kita bisa sampaikan. Dan ada yang kayak ngomong, kenapa kamu itu nggak jadi Kementerian Haji dan Umroh Disabilitas Saudi untuk Indonesia aja gitu sampean. Ya saya bilang saya nggak ada wewenang apa-apa, saya nggak ada kuasa apa-apa. Semua itu pemerintah yang mengatur, bukan saya. Saya cuma orang biasa. Saya cuma orang biasa yang jadi tangannya Allah untuk meneruskan amanah itu gitu loh. Maksudnya amanah saran dari teman-teman. Mungkin saya tahu kan di sana itu untuk respon mereka terhadap difabel juga sangat bagus. Di Saudi itu saya akui itu sangat bagus, terutama penduduk Madinah itu terutama yang paling saya ingat ketika saya ada di sana. Apa itu? Jadi responsif mereka tuh gini, misalnya saya jalan dengan pendamping, terus saya bawa barang, itu mereka pada lari-lari berduyun-duyun. Dan mau ikut bantu. Iya. Mau memberikan bantuan maksudnya. Iya. Bantuan ya. Oke. Dan sering saya perhatikan, misalnya saya jumpa dengan pedagang yang ada di sana, saya beli. Itu saya nggak dikasih untuk ngeluarin uang, saya udah pastikan misalnya harganya sekian rial nih misalnya. Sudah saya pastikan ketika saya ngeluarin uang, kata lasyu dia, jangan, saya nggak mau terima. Dia bilang, Misalnya. wallahi saya nggak mau terima, kata dia. Kenapa kamu nggak mau terima? Nggak tahu ya, ini entah mereka yang gimana saya nggak ngerti, tapi ada beberapa yang bilang juga haram nerima uang dari disabilitas. Jadi kayak gimana ya? Kita bisa ada sampai segitunya ya? Iya, ya jadi kayak mereka kesannya memberi gitu. Kayak misalnya waktu itu saya pernah beli satu barang yang saya bilang harganya terbilang mahal sih. Ya, terus kayak dia bilang, ya sudah, ini untuk kamu, ini jadi obat buat kamu. Kalau kamu rindu, kamu bisa pegang barang ini. Saya gratis kayak gitu. Makanya di situ yang membuat saya tuh berpikir, oh kayaknya saya memang sejujurnya lebih nyaman di sana gitu. Nah makanya untungnya alhamdulillahnya saya memang dapat kesempatan bertemu dengan raja. Di situ nanti saya akan dialogkan gitu. Karena saya melihat dari antusias masyarakat Saudi yang begitu luar biasa menerima difabel, gitu. Terutama tunanetra. Mereka sangat antusias. Itu sih. Nah, untuk harapan kedepannya selain yang setelah diutarakan tadi, apakah ada keinginan lain untuk supaya program ini berjalan gitu? Ya sebenarnya gini sih, harapannya nggak banyak sih. Saya ingin yang ibaratnya nanti itu bisa bekerja dengan saya tuh amanah gitu, jujur gitu. Itu yang paling utama di diri saya itu ada kejujuran dan amanah. Dia kira-kira ini hilang nggak kalau misalnya tiba-tiba nih, misalnya saya ajukan orang ini sebagai bendahara pemegang keuangan, kira-kira dia sanggup nggak gitu, atau dia tahan nggak? Kadang-kadang kan kita kalau berurusan dengan uang ini kan hidup mati juga ya. Iya. Saya nggak mau ketika nanti saya sudah jalan tiba-tiba semua dana yang sudah kita dapatkan tuh ditelap. Itu saya nggak mau gitu. Saya ingin kejujuran dan amanah, dan ya
memang betul-betul orang baik lah gitu. Karena zaman sekarang tuh menemukan orang baik tuh 1001. Susah ya emang, Susah bener ya, jujur. emang. Heeh. Heeh. Kadang orang terdekat pun bisa jadi orang Iya. jahat Iya betul. untuk kita juga gitu. Tapi mudah-mudahan tidak gitu. Itu aja sih harapannya. Ya. Nah, untuk Kang Dadang sendiri gimana nih? Kan mendengar gitu ya, mendengar program-program dari Kak Sinta ini, bagaimana nih tanggapan Kang Dadang? Apakah ikut apa sih namanya kayak kontribusi atau bagaimana? Gitu? Mungkin ada program lain. Dalam hal ini apa namanya, idenya Sinta ini saya bilang bisa jadi merupakan sebuah ide yang baik ya, dan tentunya kaum Oke, muslim ya, dan muslimat di betul. luar sana pasti dong ingin berpartisipasi Iya. ya, Mm-mm. terutama untuk orang-orang yang sudah berlebih ya. Oke, saya berharap di luar sana Mm-mm. muslimat yang berlebihan tolong Berlebihan. bantu Iya. Sinta untuk mewujudkan impian dan harapannya, Heeh. terutama untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam hal ini, terutama kaum disabilitas, penyandang tunanetra ya, mungkin bisa dijembatani, menjembatani Oke. Ya. begitu. Mau tanya soal permanen residence. Nah, itu mungkin dari sebagian teman-teman juga belum tahu itu apa sih program permanen residence itu, bisa dijelaskan Kak Sinta atau Kang Dadang? Silakan Sinta biar lebih. Mungkin Oke. ya dari sebagian besar teman-teman juga mungkin ini belum tahu gitu apa permanen residence itu. Silakan Kak Sinta. Permanent residence itu adalah kita menjadi mukimin atas ketentuan dari pemerintah terkait. Terutama kalau saya sih kan saya bilangnya tuh permanent residence dari Saudi. Ya berarti kita harus menunggu atau ada dialog dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Dan hal ini Raja Saudi sendiri. Kita harus ada pertemuan dulu dengan beliau. Khusus, dialog khusus gitu. Tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan itu, kecuali memang ada orang yang mau mengabdikan diri untuk kepentingan orang lain. Contoh yang kayak saya bilang tadi, untuk mensosialisasikan perihal haji disabilitas juga itu bisa jadi. Iya. Itu salah satu upaya sebenarnya. Gitu. Jadi Oke, terus? ya tinggal kitanya niatnya gimana. Kalau misalnya kita permanen residen cuma untuk hongkang-hongkang aja sih, ya saya rasa agak kemungkinan kecil untuk dikabulkan. Walaupun ibaratnya Saudi itu bisa kita bilang sebagai negara yang kaya misalnya, kan ya saya bilang tadi ada prosedur juga, nggak semudah itu kalau kita untuk mendapatkan country of residence. Gitu. Paling tidak kita butuh waktu 5 tahun ke depan. Oh, berarti lama ya? Iya, nggak langsung jujuk-jujuk, atau Langsung. mungkin ada lebih dari 4 kali kunjungan ke sana gitu. Itu sih. Oh, itu kalau misalkan lebih dari 4 kali kunjungan itu udah fix bisa atau ada proses lagi? Masih ada lagi. Oh, apa itu prosesnya? Prosesnya ya kita harus melapor ke negara sini. Ke Indonesia Di sini sini. Iya, di sini yang kadang-kadang ada yang Oke. bilang juga susah gitu. Tapi bukan tuh permanent residence. Misalnya contoh ada yang mengurus dokumen nikah dengan warga asing. Di sana sudah diproses, tapi di sini masih sulit. ACC inilah, ACC itulah, bisalah, bla 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 segala macam. Itu. Oke. Ya, berarti itulah teman-teman permanen residence itu ya kayak. Nah, mudah-mudahan harapannya Kak Sinta ini bisa terrealisasi dan semoga ya kan kita juga sebagai umat Islam ya, masa sih gitu kan nggak ada impian untuk ke tanah suci gitu, apalagi ke ziarah ke makamnya Rasulullah gitu kan, kayak menyentuh
kayak Ka'bah gitu kan. Nah, untuk harapannya mudah-mudahan teman-teman nih yang istilahnya kayak lebih ekonominya lebih daripada kita gitu ya, atau lembaga-lembaga tertentu atau aktor-aktor tertentu bisa gitu ya untuk membantu programnya Kasinta ini. Ya, ini baru Sekali aja beberapa ini baru itu awal apa pencetusan namanya? aja sih sebenarnya. Ini baru Oke. niat saya. Tapi saya nggak tahu kedepannya gimana gitu. Mungkin kalau misalnya barangkali ada nomor yang mungkin bisa dihubungi gitu. Iya, bisa dihubungi mungkin ya. Barangkali. Untuk gimana, Kang Dadang? Ya paling jika ada yang mau berminat mungkin bisa menghubungi podcast ini ya. Selanjutnya bisa oke. dikoordinasikan dengan Bisa Sinta. koordinasikan dengan Kasinta. Ya. Ya Bisa harapan kita dihubungi banyak lah. juga. Apa namanya? Kreator-kreator di luar sana yang ingin membantu menyuarakan hal ini, toh hal ini adalah sebuah kebaikan. Semakin banyak orang yang mau dan semakin banyak juga amal jariah yang kita dapat. Nah, betul juga. Kan semakin Karena kita- programnya itu berjalan, misinya amal jariahnya juga menolong orang ini ya. lain juga gitu. Betul. Sinta, di kepalamu Iya. kira-kira siapa yang akan kamu undang untuk menyuarakan hal ini? Gimana? Di luar sana kan banyak tuh konten kreator atau siapa. Biasa Nah, siapa betul. aja yang Siapa kamu yang undang mau untuk undang membicarakan hal ini di luar sana? menyuarakan hal-hal seperti ini? Siapa ya? Saya kalau untuk konten kreator saya juga nggak terlalu begitu tahu ya gitu. Cuman Banyak sebetulnya konten kreator tuh. banyak banget. Banyak. Saya rasa Iya. banyak, cuman kan kita nggak tahu bagaimana cara menghubungi kontaknya ke sana, itu kita tidak tahu. Seperti Raffi Ahmad, terus ada siapa lagi tuh, banyak sebenarnya. Mbak Najwa Shihab ya. Mungkin jadi Kobuser atau ya kuliah di Iya, luar sana pokoknya untuk konten podcast kreator. ini. Bergerak hatinya tolong bantu lah ya. Willy Salim ya mungkin ya. Ya. Itu aja sih. Oke, gitu aja ya. Oke, mau ada yang sampaikan lagi? Ada Gimana, hal Kang tapi ya Dadang? di luar konten ini. Oke, berarti kita bikin 2 podcast saja hari ini. Gimana? Oh, Pak Operator, setuju nggak? Kalau setuju nanti setuju aja ya. Berarti nanti kita bikin 2 video. Nanti insya Allah kita tayangkan ya di channelnya Ananda Radio ini. Ya, kalau misalkan ya tidak ada yang disampaikan lagi. Terima kasih atas perhatian semuanya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan mudah-mudahan aja bisa ada yang membantu programnya Kasinta ini. Baik, terima kasih. Selamat hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.